Belum hilang kagetnya Bagas sama suara pintu. Bagas lagi-lagi dibikin kaget sama. Hai, assalamualaikum. Kabar baik di sini. Semoga kabar baik juga buat kalian dimanapun kalian berada saat ini. Terima kasih udah klik dan juga mampir ke channel ini. Di video kali ini kita akan mengangkat salah satu kisah dari teman kita, sebut saja namanya Bagas. Jadi Bagas ini ceritanya dikasih rumah sama ayahnya. Awalnya nggak ada masalah apapun di rumah itu sampai Bagas menempati rumah itu selama 2 bulan. Setelah 2 bulan ada di rumah itu, tiba-tiba Bagas mengalami beberapa kejadian aneh yang gak pernah Bagas pikirkan selama ini. Setelah Bagas cari tahu, ternyata ada sebuah misteri yang tersimpan di rumah itu yang berhubungan dengan masa lalu dari rumah itu sendiri. Apa sih sebenarnya misteri dan kejadian aneh apa yang Bagas alami bareng istrinya di rumah itu? Sebelum aku lanjut ke videonya, di sini aku mohon banget dukungan teman-teman buat subscribe ke channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. So, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi Bagas ini bisa dibilang anak yang beruntung ya, karena dia lahir di keluarga yang secara ekonominya itu baik. Bapaknya yang bernama Pak Anton itu punya sebuah pabrik di daerah Bandung. Pak Anton juga mempunyai aset dan juga beberapa unit rumah yang memang Pak Anton sengaja beli rumah itu buat anak-anaknya kalau mereka sudah pada berkeluarga. Bagas anak pertama dari 3 bersaudara yang kebetulan saat itu juga Bagas sudah nikah sama wanita pujaannya yang bernama Sinta. Pak Anton pun kasih rumah nih buat Bagas dan istrinya tempati yang berlokasi di daerah Bandung. Rumah 2 lantai yang lokasinya itu ada di sebuah kampung pinggiran kota Bandung ya. Berbeda sama kondisi di kota, lingkungan di sekitar rumah Bagas itu cenderung lebih sepi karena memang jarak rumah satu dengan rumah lainnya itu masih terbilang cukup jauh. Meskipun rumah yang Pak Anton kasih buat Bagas ini jarang ditempati, tapi rumah itu tergolong terawat karena memang kondisi bangunannya masih sangat bagus dan Bagas juga tidak perlu renovasi karena rumah itu masih layak banget buat Bagas langsung tempati. Setelah semua persiapan Bagas rasa udah selesai, Bagas pun langsung pindah ke rumah itu bareng istrinya Sinta. Sinta dan Bagas ini posisinya masih sama-sama bekerja ya, jadi mereka menempatin rumah itu ya cuman kalau pulang kerja aja pas malam hari. Jadi nggak berasa nih mereka tuh udah nempatin rumah itu selama 2 bulan. Nggak ada kejadian aneh apapun, walaupun kadang-kadang dia kalau lagi keluar rumah itu tiba-tiba orang-orang sekitar situ tuh nanya ini, "Pak, betah di rumah itu?" Nggak ada kejadian-kejadian aneh yang Bapak alami. Pertanyaan-pertanyaan itu tuh sering banget Bagas sama istrinya dengar dari penduduk sekitar situ. Tapi karena mereka ngerasa mereka nggak ngalamin apa-apa, ya udah mereka cuek aja. Mereka cuma jawab pakai senyuman atau mereka jawab alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Paling gitu jawaban mereka ya, karena memang kondisinya seperti itu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Bagas itu tiba-tiba ngalamin hal yang aneh. Jadi ceritanya nih, pas Bagas baru pulang kerja, lagi di tengah jalan, Bagas tuh kebelet. Dia harus cepat-cepat ke kamar mandi. Udah nyampe halaman rumah, turun dari mobil, Bagas langsung lari masuk ke kamar mandi. Sambil dia menuntaskan urusan kamar mandinya itu, Bagas scroll-scroll HP. Biasalah ya, biar nggak boring banget, Bagas sambil-sambil lihat handphone gitu. Tapi pas Bagas lagi serius nih liatin handphone, tiba-tiba Bagas tuh merasa belakang punggung dia itu kayak ada yang megangin. Bagas refleks dong, dia langsung noleh ke belakang. Tapi pas dia lihat, gak ada apa-apa di belakangnya. Ya udah, Bagas pikir itu perasaan dia aja kali. Dia langsung aja tuh lanjutin urusan kamar mandi sambil scroll-scroll HP. Tapi nggak lama kejadian sama terulang. Tiba-tiba Bagas tuh merasa kayak leher dia ini ada kayak rambut menjuntai ke bawah, terus lewatin leher itu kan rasanya kan geli-geli gimana gitu. Pas Bagas noleh, masih nggak ada apa-apa. Bagas sempat kesel dong karena dia ngerasa kayak dipermainkan gitu. Tapi kan dia mau marah juga marah sama siapa karena kondisinya di situ nggak ada siapa-siapa. Ya udah akhirnya Bagas lanjutin aja beresin urusan kamar mandi dia dan dia cabut dari kamar mandi itu. Awalnya Bagas pengen ceritain masalah apa yang dialami di kamar mandi itu ke istrinya Sinta, tapi karena dia pikir itu bukan sesuatu yang penting, ya udah dia nggak jadi ceritain. Akhirnya malam itu pun Bagas sama Sinta udah selesai mandi, mereka lanjut makan malam dan tidur karena memang kebetulan waktu udah malam. Keesokan harinya Cinta tuh nggak ngerasa kayak badannya tuh nggak enak banget gitu loh, kepala dia pusing, bahkan dia juga ke kamar mandi tuh mesti pegangan tembok gitu karena ngerasa kepalanya berat banget. Jadi dia memutuskan buat ambil cuti aja hari itu. Tapi sayangnya Bagas nggak bisa nemenin karena kebetulan posisinya Bagas di kantor lagi banyak banget kerjaan, jadi mau nggak mau ya Cinta di rumah sendirian hari itu.
Selepas Bagas sudah pergi ini ke kantor ya, Sinta sarapan terus minum obat, akhirnya Sinta pun tiduran lah di kamar. Beberapa menit setelah Sinta tidur, Sinta lagi merem kayak gini nih, tiba-tiba Sinta tuh denger suara, Pergi kamu dari sini. itu suara tuh jelas banget di kuping dia. Sinta kaget dong, dia langsung bangun nyariin sumber suara itu, tapi anehnya gak ada siapa-siapa di kamar itu. Udah Sinta tuh mikir apa perasaan dia aja ya, karena dia lagi gak enak badan, jadi dia tuh mimpi yang enggak kan. Walaupun sebenarnya Sinta juga ragu karena suaranya tuh kayak nyata banget gitu loh, kayak deket banget. Ya udah Sinta coba positive thinking, terus dia lanjut lagi buat tidur. Belum sempet Sinta merem ya, Sinta dibikin kaget lagi sama suara gebrakan pintu, bra bra bra. Itu suara tuh kenceng banget kan, jadi mau nggak mau Sinta harus bangun dong buat nyari sumber suara itu. Pelan-pelan Sinta jalan sambil megangin kepala, dia jalan pun juga sambil megangin tembok, karena kan dia takut jatuh, karena kondisinya tuh kepalanya lagi berat banget. Sinta jalan sampai di ruang tengah. Pas lagi di tengah ruangan yang dikelilingi sama kamar dan kamar mandi itu, Sinta itu merasa di ujung matanya dia tuh kayak melihat ada sosok hitam gede banget yang lagi ngeliatin dia. Wah, Sinta ngerasa udah ini gak bener nih. Karena udah takut, lemes, kepala pusing, Sinta pun pelan-pelan buru-buru dia langsung masuk ke kamar dan dia tutup pintu. Beruntungnya saat itu Bagas bisa izin cepat, jadi siang-siang Bagas sudah langsung pulang ke rumah. Malam hari pas Sinta sama Bagas sudah beres makan sama sholat, Sinta nyeritain apa yang dia alami tadi siang itu di rumah. Bagas coba buat nenangin istrinya ya sih kan, mungkin karena kamu lagi gak enak badan aja, jadi pikiran kamu tuh kemana-mana. Padahal sebenarnya itu nggak ada. Memang kalau orang lagi nggak enak badan itu suka lebih sensitif sama hal-hal yang sebenarnya nggak ada, kata Bagas tuh gitu ya. Udah Sinta coba pikir positif, karena dia ngerasa omongan Bagas memang masuk akal dong. Ya udah mereka pun lanjut buat istirahat malam. Tapi karena kebetulan Bagas saat itu masih ada beberapa pekerjaan di kantor yang belum selesai, ya udah dia milih buat ngelanjutin pekerjaan dia tuh di ruang tengah aja, karena takutnya kalau dia kerjain di kamar dia bakal ganggu tidurnya Sinta. Pas Bagas lagi serius-seriusnya baca laporan di laptop, tiba-tiba Bagas dibikin kaget sama suara di samping kanan dia tuh, di telinga kanan dia tuh, Pergi kalian atau kalian akan mati. Bagas refleks langsung noleh nyari sumber suara itu. Tapi anehnya, dia nggak nemuin apa-apa sama sekali. Pas Bagas lagi selingak-selinguk nyari sumber suara, tiba-tiba Bagas juga dibikin kaget lagi sama suara pintu dari kamar mandi tuh yang digebrak kenceng banget. Brak, brak, brak. Belum hilang kagetnya Bagas sama suara pintu, Bagas lagi-lagi dibikin kaget sama suara Sinta yang ada di kamar yang teriak kenceng banget. Dengar istrinya teriak kayak gitu, Bagas langsung lari nyamperin istrinya ke kamar dan buat lihat kondisi istrinya tuh kayak gimana. Sesampainya Bagas di kamar, Bagas langsung peluk istrinya yang saat itu tuh lagi gemeteran, keringetnya bercucuran, nggak tahu kenapa. Tapi Bagas coba buat tenangin istrinya. Bagas coba kasih air minum buat Sinta biar Sinta tuh lebih tenangan sedikit gitu. Bagas nggak langsung nanyain kenapa. Pas Sinta kondisinya udah tenang, Sinta mulai nih cerita pelan-pelan. Jadi pas Sinta lagi tidur, Sinta itu merasa ada di tengah hutan, tiba-tiba ada sosok gede tinggi banget yang matanya tuh merah. Dia tuh seolah-olah bakalan nyekek Sinta. Sosok itu tuh bilang, Pergi kalian atau kalian akan mati. Dengar cerita dari istrinya, perasaan Bagas sudah mulai kacau nih, gak enak banget. Kenapa sebenarnya kok dia sama Sinta terus-terusan ngalamin hal-hal yang kayak gitu loh. Tadinya dia pikir Sinta cuman halu, tapi ternyata dia sendiri ngalamin kan. Ya udahlah, mereka berdua cuman bisa berdoa sambil nunggu nih biar pagi tuh cepet-cepet datang. Pagi harinya Bagas berangkat ke kantor lebih pagi karena kebetulan memang ada meeting dan dia pun harus nganterin Sinta periksa ke dokter karena kebetulan kondisi Sinta masih sangat lemah. Bagas nggak tahu itu karena efek ketakutan yang semalam atau karena ada kondisi lain. Jadi buat mastiin itu, Bagas minta Sinta buat berobat ke dokter. Tapi karena Bagas nggak bisa nemenin Sinta ke dokter, akhirnya si Bagas pun minta tolong temannya Sinta buat dampingin Sinta di dokter dan Bagas lanjut langsung ke kantor. 2 jam udah berlalu nih, meeting Bagas dan juga tim di kantornya pun udah beres. Bagas langsung coba cek handphonenya, dia mau tanya nih kondisi Sinta, apa hasil periksanya tadi kan.
Tapi pas Bagas mau coba telepon Sinta, Sinta udah lebih dulu kirim WA ke Bagas yang di situ tuh Sinta ngasih tahu kalau kondisi Sinta tuh lagi baik-baik aja. Bahkan mereka tuh lagi dapat kabar baik di mana saat itu tuh Sinta ternyata lagi hamil yang usia kandungannya itu 8 minggu. Bagas yang dengar kabar itu langsung seneng banget dong, karena kan bentar lagi dia akan jadi ayah. Tapi di sisi lain juga Bagas mikir ya, kalau Sinta lagi hamil sementara kondisi di rumah lagi kayak gitu, itu kan bisa bahaya banget nih buat kandungan Sinta. Bagas langsung mikir nih gimana caranya biar dia cepet beresin semua hal aneh yang ada di rumah itu, setidaknya biar tidak bikin istrinya itu stres. Bagas pun coba sharing nih sama teman-teman di kantor dia ceritain semua yang dialamin sama istrinya di rumahnya. Rata-rata teman Bagas itu menyarankan Bagas buat minta tolong sama ustadz yang ada di daerah situ ya, karena kan semua yang Bagas alami itu berhubungan sama hal-hal goib yang nggak bisa kita selesaikan sendirian. Jadi mau nggak mau ya Bagas harus minta tolong sama orang yang memang ahli di bidang itu. Bagas pun setuju nih sama usul teman-temannya, dan siang itu juga Bagas izin, dia langsung datang ke salah satu ustadz sama temennya yang ada di daerah situ. Alhamdulillah ya, perjalanan Bandung itu lagi lancar aja. Jadi Bagas tuh dalam waktu 60 menit aja tuh udah nyampe ke rumah Ustadz itu. Bagas yang saat itu dianterin sama temennya, dia langsung nyeritain apa yang dia alami di rumah bareng istrinya itu ke Ustadznya. Beruntung Ustadz hari itu jadwalnya lagi kosong, jadi Ustadz itu mau ikut Bagas ke rumahnya buat cek kondisi rumah Bagas. Jadi selepas sholat maghrib, mereka pun langsung berangkat ke rumah Bagas. Karena kondisi Sinta yang kebetulan masih rawan dan lemah gitu, akhirnya Bagas pun minta Sinta buat sementara tidur dulu di rumah orang tuanya, agar Bagas bisa lebih tenang dan Bagas bisa lebih fokus buat beresin semua kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Sekitar jam 8 malam, rombongan Bagas, temannya dan juga Ustadz tadi sudah sampai di rumah Bagas. Tanpa mau buang-buang waktu lagi, Ustadz itu langsung keliling setiap ruangan yang ada di rumah Bagas. Dia cek, dia lihat-lihat gitu kan, sambil terus baca-baca doa. Bagas cuman bisa ngekorin dari belakang aja ya, karena juga nggak tahu harus ngapain. Tapi tiba-tiba hawa di rumah Bagas tuh mendadak jadi panas banget. Pas Pak Ustadz lagi duduk sambil sambil merem terus baca-baca doa gitu, hawa di rumah itu bener-bener langsung seketika berubah. Nggak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba di depan Bagas itu ada sosok yang gede, hitam, gede banget, bulunya panjangan, matanya tuh merah sambil menatap ke arah mereka. Wah, Bagas sama temennya yang lihat makhluk kayak gitu seumur hidup mereka gemeteran, langsung nge-freeze, nggak bisa berbuat apa-apa, bingung kan mereka mau ngapain ada makhluk segede itu di depan mata mereka, seolah-olah sosok itu tuh bakalan makan mereka karena matanya tuh merah, bener-bener menakutkan. Bagas coba buat tenang sambil baca-baca ayat-ayat yang dia bisa aja kan. Yang Bagas lihat sosok itu tuh seolah-olah lagi ngobrol sama si Ustadz, tapi mulut mereka tuh tertutup, jadi mungkin kayak telepati ya, ngobrol batin gitu ya, nggak ngerti lah pokoknya kayak gitu. Tapi yang Bagas lihat, mereka tuh tatap-tatapan tapi nggak ngomong apa-apa gitu loh, nggak ada suara apa-apa, tapi mereka tuh diem-dieman, pandang-pandang gitu loh, lama banget. Dan itu Bagas cuma bisa lihat sambil terus baca-baca doa aja. Lama-kelamaan itu sosok tuh mulai mundur, terus hilang pelan gitu aja. Seketika suasana di rumah Bagas tuh langsung kembali kayak biasa aja pas makhluk itu pada hilang. Langsung hawa di rumahnya juga langsung balik lagi normal. Dan selepas sosok menyeramkan tadi tuh pergi, akhirnya Bagas, Ustadz dan juga temennya tuh duduk sambil ngomongin kan. Jadi di situ Ustadz jelasin kalau ternyata makhluk yang menyeramkan tadi itu memang sengaja dikirim seseorang untuk ganggu Bagas dan keluarganya. Sosok itu nggak akan pernah pergi sebelum dia nyelesain tugas dia, atau dia akan pergi kalau memang tuannya dia yang memintanya. Jadi buat info yang lebih lanjutnya, Ustadz itu minta Bagas buat nyari tahu nih seluk-beluk rumah itu sebelumnya. Dari situ nanti bakal temu nih solusinya tuh kayak gimana. Keesokan harinya, Bagas langsung pagi-pagi memilih buat izin dari kantor. Dia nganterin Ustadz itu pulang ke rumahnya, dan dia juga langsung cabut ke rumah orang tuanya, ke rumah Pak Anton, itu bapaknya dia, karena kan memang Bagas punya rumah itu dari bapaknya kan. Sampai di rumah, alhamdulillah Pak Anton masih ada di rumah. Jadi Bagas pun langsung ceritain nih kan semua yang dia alamin di rumah itu. Dengar cerita dari Bagas, Pak Anton langsung kaget dong. Dia nggak nyangka kalau rumah sengketa itu berdampak sama anaknya sampai saat ini.
Jadi sekitar 20 tahun lalu, Pak Anton tuh punya temen namanya Pak Wira. Jadi suatu ketika Pak Wira ini lagi ada musibah, yaitu di mana usahanya bangkrut, dia terlilit utang, dia juga kena tipu. Akhirnya dia minta bantuan sama Pak Anton nih buat minjem duit dengan jaminan rumah itu. Tapi setelah sekian tahun, Pak Anton nunggu, Pak Wira juga nggak balikin duit itu, padahal kondisi usaha Pak Wira udah baik, bahkan lebih baik dari kondisi usahanya Pak Anton. Karena kebetulan Pak Anton juga kondisinya usahanya lagi nggak baik-baik aja, Pak Anton tuh nyoba baik-baik buat minta uangnya ke Pak Wira. Tapi alih-alih balikin duitnya, Pak Wira malah maki-maki Pak Anton di depan teman-temannya, seolah-olah Pak Anton lagi ngemis uang ke Pak Wira. Pak Anton yang sakit hati ya, karena niat baiknya itu ternyata bales kayak gitu, akhirnya memilih minta bantuan pengacara buat ambil paksa rumah itu. Tapi ternyata Pak Wira nggak bisa terima rumahnya tuh diambil sama Pak Anton. Dalam emosinya, Pak Wira tuh ngomong kalau siapapun keturunan dari Pak Anton yang tinggal di rumah itu nggak akan pernah bisa hidup tenang. Awalnya tuh Pak Anton kira itu tuh hanya ucapan Pak Wira karena emosi aja. Tapi ternyata sampai saat ini, walaupun kejadian udah berpuluh-puluh tahun, anaknya sendiri bahkan mengalami kejadian itu. Saat itu juga Pak Anton minta si Bagas buat keluar dari rumah itu, biarkan rumah itu Pak Anton jual aja. Demi keselamatan anak dan juga calon bayinya, Bagas pun nurutin apa kata ayahnya. Akhirnya siang itu Bagas langsung pindah dari rumah itu ke rumah Pak Anton. Memang agak jauh dari kantornya, tapi setidaknya itu lebih aman untuk kondisi Sinta yang saat ini lagi hamil. Dan itu aja kisah dari Bagas dan juga rumah sengketanya di Bandung. Kalau teman-teman punya kisah yang lebih menarik, boleh banget buat kirim ke email yang udah aku cantumin di deskripsi. Nanti bisa aku bawain di sini. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.